Dan kita sudah sampai. Ya, semoga motor gue dengan plat stiker ini masuk. Hah? Oh, dicek. Wih, mantap. Welcome to Bali, guys. Selamat datang di Kabupaten Tabanan. Wih, kita sudah sampai di daerah Tabanan, guys. So, oke, sekarang waktunya kita berangkat. Oke. Sekarang kita akan mengarah ke PLTU Python sepertinya. Oke, jadi thank you banget untuk Horizon Turnojoyo untuk servisnya, mantap banget. Dan semalam juga tidur nyenyak sih. Untuk pelayanannya itu sangat-sangat the best, karena dia mau angkatin barang-barang kita walaupun kita pakai motor gitu ya, karena barang-barang kita tuh lumayan banyak, ada 2 tas yang besar, jadi dia dengan sigap juga membawakan itu ke kamar kita langsung. Dan untuk breakfastnya itu enak banget, dessertnya, main course-nya banyak banget, jadi banyak pilihan. Dan juga ada jamu. Nah, mantep itu. Biar kita di jalan tuh lebih kuat nantinya. Dan di kiri kita ada gunung. Ini gunung apa ya? Semeru atau Bromo ya? Oh, bukan ini. Ini apa nih? Gedung apa nih? Kota Wisata Batu. Jadi kalau untuk pagi hari di Batu ini sejuk ya, sejuk dia, terus juga asri, banyak pedestrian, terus banyak apa tuh ya, hotel-hotel, terus juga ada Indomaret di mana-mana, ada masjid, keren ya. Oh, wali kota ini, rumah dinas sebelahnya sih. Terus juga banyak oleh-oleh. Dan yang pasti kehidupannya itu di sini lumayan aktif ya sampai tengah malam, karena semalam tuh gue beli liquid vape, cartridge-nya itu masih ada yang buka untuk vape store, dan juga jalanan pun rame gitu kan. Kemudian di sini juga banyak kayaknya wisata-wisata, itu ada sate kambing, dan memang kebanyakan rata-rata sini sate ya. Karena dari semalam gue lihat banyak sate. Dan gue nggak tahu nih makanan khas ini apa, khas Batu. Apakah itu tahu tek ataupun apa gitu kan. Yap. Jadi enak banget di Kota Batu ini. Dan estimasi perjalanan kita ke depan itu bakal memakan waktu sekitar 12 jam. Oh, itu dia gunungnya. Look at that, bro, mantep banget. Terus di sini banyak pasar-pasar tuh, ada tempat untuk sarapan, bubur ayam, banyak banget kan tuh. Lihat, mantap ya view-nya ya. Jadi kita bisa sarapan sambil lihat gunung. Mantap banget. So, oke teman-teman, tadi gue lupa. Ya, dan kita berangkat itu jam 7.30 dari hotel, dan sekarang sudah 7.36. Ya, pagi ini terasa sejuk, dan juga mataharinya tuh lagi mantap-mantapnya. Lihat tuh, clear banget gunungnya. Kita bakal segera meninggalkan Batu ya, Batu Malang. Jadi kita bakal menuju ke Malang dan menuju jalur atas ya. Kalau di Google Maps itu jalur di atas tuh. Kita bakal ke Python atau mengarah ke mana ya? Pantura juga bukan sih? Nggak tahu asal sebutannya.
Iya, jadi kita bakal lewat situ untuk mempermudah. Untuk estimasi jarak ketika dari sini ke Banyuwangi lewat atas itu di 6 jam, 6 sampai 7 jam. Jadi ya lumayan jauh. 7 jam. Jadi kita nyampe di daerah sana itu berarti jam berapa tuh? Jam 2 lah, jam 2 siang kita berarti nyampe di pelabuhan. Jam 2 siang. Udah setengah jam mana ya? Setengah jam kita sudah berkendara dan sekarang kita menuju ke arah Malang. Dan ini jalanannya kayaknya jalanan yang lumayan panjang, jadi jalanan apa ya, jalanan utama ini kalau bisa dibilang jalanan utama yang menghubungkan dari Batu ke Malang. Jadi kita bakal lurus terus dan yap, nanti mungkin sampai Malang. Kalau misalkan emang gue udah lelah, gue bakal water break dulu. So, oke teman-teman, jadi sekarang sudah jam 9. Jadi kita masuk ke jalur apa nih ya? Jalur nasional ya, Pantura ini ya. Nggak tahu deh namanya Pantura atau bukan, tapi yang jelas ini kita sudah bakal lurus terus karena bakal ngelewatin Probolinggo. Jadi yap, jadi di sebelah kiri sana itu laut. Sekarang sudah sampai di Kabupaten Probolinggo, itu dia. Dan berarti kurang lebih sejam atau setengah jam ke depan berarti kita sudah sampai di kota Probolinggonya. Dan ini bakal lebih membosankan karena udah nggak ada apa-apa dan ini cuman ya udah trek lurus. Nah, ini ada AKR lagi nih, pom bensin. Ya 12.350, beda 50 perak ternyata sama Pertamax ya. Dan belum apa-apa, sekarang derajat Celciusnya sudah di 33. Udah lumayan ini nyantreng mataharinya. Tapi memang ya musim seperti ini yang ditunggu para pemotor, karena musim-musim seperti ini tidak memberatkan pemotor ya. Dia tidak kehujanan, karena kalau hujan tuh ribet. Dan yap, sekali lagi gue mau bilang thank you karena udah nemenin perjalanan gue sampai menuju ke Bali. Dan sekarang sudah 3/4 lah ya, bisa dibilang 3/4 jalan, dan menghabiskan waktu sudah 3 hari. Ini hari ketiga, lebih tepatnya 3 hari 2 malam lah. Dan buat teman-teman yang mau perpergian ke Bali dari Tangerang, usahakan motornya proper ya. Motornya udah benar-benar full service. Apalagi untuk kendaraan Matic itu disarankan cek pada bagian CVT, karena pada bagian CVT itu adalah inti daripada inti si motor Matic. Karena jika fan belt putus, itu belum tentu setiap bengkel punya penggantinya. Itu wajib dicek. Jadi kayak gua nih kemarin gua cek, ternyata masih oke, dan sekarang tapi nggak gua ganti. So teman-teman, sekarang sudah jam 9.25, kita sudah sampai di kota Probolinggo. Nah, beginilah kotanya nih. Kota-kotanya seperti ini guys. Jadi ada banyak kayak apa nih, pohon-pohon ini ya, daun-daun. Terus juga banyak orang-orang istirahat karena lumayan gerah kali ya jalanan. Jadi ada
bisa untuk istirahat lah di situ. Adem soalnya di bawah pohon. Ada halte gitu. Dan kalau nggak salah juga kereta sekarang udah ada langsung ya ke Ketapang dari Tangerang apa dari Surabaya gitu ya. Dari Jakarta ke Surabaya gitu tuh udah ada langsung ke sana. Yap, jadi orang-orang pada di tempat adem dan kita di tempat panas. Ya, sekarang kita hijau, waktunya kita jalan lurus terus. Tuh, nih kotanya nih. Di kiri kita tadi ada wisata pantai. Jadi sebelah kiri kita nih bener-bener pesisir banget ya, ke laut. Dan ini dia jalanannya. Ahai. Mantap banget, lurus. Di situ ada gunung-gunung. Nah, itu gunungnya tinggi banget. Kita nggak tahu itu gunung apa, tapi itu tinggi banget. Karena bukit kayak penggalian pasir tuh ya, bekas galian pasir. Oh, ini ada Ka'bah nih. Biasanya untuk manasik ya, tempat manasik. Nah, jadi view-nya seperti ini, langitnya ngebuntel-buntel kayak kapas. Bagus banget, cerah. Dan kalau misalkan ke daerah sini jangan takut bensin karena Pertamina tuh ada di mana-mana, banyak banget. Dan untuk jalanannya juga ramai-ramai gini ya, ramai-ramai warga-warga pada jalan-jalan. Mungkin masih lebaran mungkin ya. Dan yap, ini jalanan asik banget, adem, terus nggak terlalu crowded. Jalanannya beton, tapi betonnya nggak terlalu limbung, cuman mungkin agak sedikit ini aja sih, geter-geter aja gitu. Oh iya, jadi kita sudah kurang lebih 2 jam ya, 2 jam setengah perjalanan ya. Jadi kita harus cepet-cepet sampai karena aku nggak mau kalau. Jadi sebentar lagi kita bakal sampai di mana, PLTU Paiton. Dan sekarang sudah jam 10.20, dimana berarti sudah melakukan perjalanan 2 jam setengah ya, kurang lebih ya 2 jam setengah, 3 jam lah ya, udah 3 jam setengah. Dan kita belum rest. Jadi mungkin ke depan kita bakal water break sedikit, kita sambil cari warungnya lewat. Jadi kita lanjutkan perjalanan lagi. Tadi barusan kita water break sebentar. Dan sekarang sudah jam 10.43. Kita sudah sampai di daerah Situbondo, tepatnya di dekat ini ya, PLTU Paiton. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Itu dia PLTU Paitonnya. Jadi kurang lebih masih kurang berapa ya, 3 jam setengah untuk menuju ke pelabuhan Ketapang. Jadi kemungkinan jam 2 lah kita sudah sampai di pelabuhan Ketapang. Jalanannya masih sepi karena mungkin teman-teman yang pada touring menuju Bali sudah sampai dari kemarin. Itu dia, ini objek vital ya. Jadi PLTU ini lumayan ikonik ketika teman-teman menuju ke Bali. Pasti rata-rata bakal lewat sini karena ini adalah jalur yang tidak terlalu jauh, jalur yang bisa dibilang cukup nyaman karena jalanannya rapi, tidak terlalu banyak lubang ya. Itu dia, gede banget. PLTU mantap banget nih. Dan teman-teman kalau misalkan lewat sini
pasti merasakan sudah sedikit lagi sampai. Karena PLTU ini, oh di sini ada itu, di sini banyak monyet, takut ada yang nyebrang, jadi harus hati-hati, ekstra hati-hati. Itu dia PLTU Python. Karena situ langsung laut tuh. Dan sepertinya di sini banyak ini ya, monkey. Sepertinya banyak monkey. Terlalu ekstrim dia guys. Jadi kita ikutin expect di depan aja. Bagus banget jalanannya. Jadi kita ambil sebelah kiri sini. Dan yap, kita masih di daerah Situbondo dan sekarang sudah jam 11. Masih lumayan ya waktunya ya, masih 3 jam lagi. 2 sampai 3 jam lagi, 2 sampai 3 jam lagi kita sudah sampai. Dan yap, jalur ini memang agak sedikit serem ya, karena kalau misalnya kita ngikutin mobil terus kayaknya bakal lambat. Jadi kita harus agak sedikit melambung ke kanan untuk melewati mobil-mobil ini guys. Dan juga ini adalah markanya putus-putus ya, jadi kita boleh menyalip. Tapi harus tahu dan lihat di depan itu ada apa, karena lumayan lumayan serem ya, karena di belokan-belokan gini tiba-tiba ada mobil keluar. Tuh dia. Kalau kita bisa lihat ke kiri nih, tuh itu udah laut. Kalau ada gunung, nggak tahu itu gunung apa, Gunung Batur kali ya. Yang ada di mana ya? Di Bali tuh gunung apa ya? Singaraja? Apa gunung apa? Gue lupa deh, gunung apa gitu ya, gue lupa. Tuh dia gunungnya. Gede ya. Tapi nggak tahu deh, kayaknya bukan di Bali deh itu. Ini kayaknya masih di Jawa Timur, Bali, apa gunungnya. Dan dari tadi gue juga tetap ngikut sama om ini nih, yang bawa X-Max. Jadi adalah biar nggak bosan-bosan amat sendirian pakai motor begini ya. Dan juga tadi gue sempat disamperin polisi dan ditanya-tanya gue asal dari mana dan mau kemana, dan pelayanan Polri seperti apa di mudik 2026 kali ini. Karena memang sempet kan kita ya ke pos terpadu di Cirebon itu kan. Jadi ya gue cerita, gue di pos terpadu dan pelayanannya mantap, fasilitasnya mantap. Dan thank you banget untuk Polri. Sangat mengayomi para pemudik atau para peturing seperti kita yang mau jalan-jalan jauh di hari raya lebaran seperti ini ya. Kita sudah di samping gunungnya nih, tuh kita di kaki gunung. Tuh gunungnya mirip kayak apa ya, gunung-gunung yang ada di film King Kong kan. Apa ya, gunung apa ini namanya? Dan sepertinya kita bakal muter muter ke mana ya, ke belakang gunung gitu. Jadi pelabuhan tuh ada di belakang gunung sana. Dan yap, jalanan ini lumayan padat sedikit. Teman-teman, jadi di sebelah sini tuh, sebelah kiri kita udah mulai banyak resort ya. Jadi ada pantai-pantai gitu. Jadi teman-teman tuh bisa pintu masuk Bayangkara gitu, pintu masuk pantai. Jadi teman-teman yang mau merasakan pantai di daerah Jawa Timur bisa kesini nih. Tuh. Dan di depan nanti kalau nggak salah kita bisa lihat lautnya langsung. Dan ini sangat-sangat seru. Lihat tuh. Ada laut tuh.
sampai di laut-laut ini tuh. Nah itu ada kayak dermaga gitu, jadi teman-teman bisa mancing nyantai itu kayak orang-orang itu. Pantainya, lautnya biru banget, mantep. Siapa tahu teman-teman ada yang mau makan siang di siput-siput sini, bisa banget tuh kayaknya. Oke teman-teman, dan di sini juga ada tempat-tempat untuk istirahat, itu di Kampung Kerapu Situbondo. Jadi sepertinya di sini banyak ini ya, pembesaran ikan kerapu di sini. Jadi banyak kayak tambak-tambak kerapu mungkin ya. Jadi tuh tambak-tambaknya tuh di kiri. Budidaya kerapu sepertinya banyak di sini. Sudah jam berapa? 11.31. Udah mantap nih pokoknya. Gas terus, nggak berhenti pokoknya. Tapi ini gua mau nge-charge intercom sih, karena intercom gua udah metong. Tapi mau nggak mau harus di-charge. Nanti lah di depan mungkin ya kita charge. Dan sampai lagi tadi kota Situbondo. Ini dia kotanya para santri, Bumi Sholawat Nariyah. Sampai kita ya. Lihat. Ada apa itu? Tape manis asli. Oh, di sini khasnya itu tape, guys. Jadi makanya banyak banget orang-orang jualan pinggir jalan tuh kayak tape-tape tuh. Tapi ya gua nggak makan tape. Ada ini GERD. Jadi daripada kamu jadi kita nggak makan tape. Tapi kalau misalkan lagi di rumah itu sedikit boleh lah. Cuma kalau lagi jalan begini gua nggak berani, takut kepala belakang gua sakit. Jadi adalah jadi di Situbondo ini itu kotanya mirip-mirip kota mana ya? Nganjuk kali ya? Apa Tegal ya begini ya? Mirip-mirip Tegal kali ya. Jadi kalau misalkan masih di Jawa-Jawa gitu ya, kota-kotanya tuh mirip-mirip semua gitu. Tipe-tipikal penataannya, terus juga markas polisi. Oh bukan, kamar bersalin. Ini Polres Situbondo. Lihat gede ya, mantep, bersih lagi. Resor Situbondo. Nah, untuk makanan khas Situbondo mungkin tadi ya salah satunya tape ya. Tapi kalau tape sepertinya agak umum ya, di mana-mana banyak sih tape, kayak di Puncak atau Bandung tuh banyak. Yang lebih khas lagi apa ya di Situbondo ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Kalau misalkan tahu bolehlah info-info ya. Jadi di sini ada Eger, kantor bupati, Kelurahan Dauan. Oke, ada Konato. Setahu gue di sini ada tempat makan ini ya, kayak chicken gitu loh. Dulu gue pernah lewat sini naik mobil ya. Kok salah tempatnya di sini nih. Apa udah tutup ya? Karena udah berapa tahun yang lalu, guys. Itu. Jadi di sini tuh makanannya apa? Dan ini adalah apa ya? Ini alun-alun sepertinya ya. Alun Situbondo. Pak, lihat Pak, aman. Jadi
tapi kita lurus terus masih. Oh, ada kopi listrik. Ini kopi apa kopi listrik? Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di Baluran, Taman Nasional ya, Taman Nasional Baluran. Dan ya, jalanannya asik, situ ada gunung, masih ada gunung. Jadi Indonesia itu penuh dengan kekayaan alam ya guys. Jadi sayang banget kalau misalkan teman-teman nggak menikmati setiap sudut dari negara ini. Karena jujur di daerah timur itu mungkin lebih bagus-bagus dibandingkan di daerah Jawa. Karena mungkin kita hanya merasa untuk pergi ke sana tuh mahal gitu kan. Ya memang sih harga tiket pesawat, akomodasi memang harganya lebih mahal dibanding kita ke luar negeri. Oke teman-teman, jadi barusan kita sudah makan siang. Jadi sekarang kita sudah sampai lagi nih di mana nih ya, Banyuwangi sekarang, Ijen Geopark. Pelabuhan Ketapang 27 km lagi, berarti kurang lebih estimasi untuk ke pelabuhan itu adalah 30 menitan kita sudah sampai di sana. Jadi sekarang sudah jam 2, berarti nyampe sana jam 3. Harusnya tadi sih estimasi itu sampai jam berapa ya, jam 2 di sana. Cuman kita berhubung harus makan siang biar nggak terlalu kosong banget perut dan istirahat, karena kita bisa dibilang hampir kayak 3 jam sekali untuk istirahat. Karena ini adalah jalan satu-satunya, bukan satu-satunya sih, jalan terdekat untuk menuju ke Tapang dari arah Surabaya. Jadi jalur ini lumayan padat, dan di tempat makan tadi juga banyak para orang-orang gitu ya, para wisatawan mau menuju ke Bali. Jadi mereka bisa dibilang hampir rata-rata checkpointnya di tempat makan tadi. Dan untuk tempat makan tadi gue lupa namanya apa, dan juga untuk harganya untuk berdua ya, nasi dan ayam itu totalnya 74.000. Berarti satu orang sekitar kayak 38.000 lah kurang lebih, 37 lah ya. Ya teman-teman, nanti kalau misalkan lewat situ boleh lah, sehabis Baluran, pokoknya pas banget sehabis Baluran itu nggak jauh, ada di kiri, dan itu rame banget. Sekarang kita lanjutkan dulu perjalanan kita. Tadi sih sempat ngedrop, akinya agak sedikit drop sedikit, nggak tahu kenapa. Padahal dari kemarin akinya harusnya aman sih. Cobalah kita bawa jalan dulu kan, siapa tahu aman. Ngecharge lagi dia. Tadi agak susah angkat sedikit. Waduh. Sekarang tiba-tiba udah turun ya, rintik hujan, tapi masih agak cerah sih. Tapi daerah sana tuh memang agak gelap mataharinya, awannya agak gelap ya. Ya semoga aja di depan tidak hujan ya, karena aduh malas banget ganti jas hujannya. Wih, Pertamina. Jadi bahan bakar di Indonesia seharusnya aman. Jangan sampai ada gangguan, karena kalau misalkan sekali gangguan udah dah repot semua.
distribusi apa namanya, bahan sandang pangan ya. Logistik seperti itu nanti terhambat semua, jadinya terjadi kekacauan. Teman-teman, di sini udah habis hujan. Ini seperti hujannya deras banget di sini nih. Untung tadi pas banget ya kita makan dulu, jadi kita nggak kena hujan di sini. Waduh, muncrat. Teman-teman, jadi sekitar 6 kiloan lagi kita sudah sampai di pelabuhan, dan estimasinya kurang lebih di 10 menitan lagi kita sudah sampai. Tapi nantinya gue bakal pesen tiket dulu di Ferizi. Oh my god, ramai banget. Bagus banget tuh. Ya, sono Bali tuh. Tuh banyak orang apa ya di sini ya, foto-foto nih tuh. Kita sudah sampai tuh. No, pelabuhannya daerah sana, depan sana. Ada apa emang di sini? Oh, di sini pada tempat untuk rest area orang-orang untuk istirahat tuh. Kalian foto-foto. Platnya rata-rata P, S, P. Rata-rata P, banyak kan P. Ada warung-warung, jadi teman-teman bisa istirahat di sini. Tuh, ada ikan bakar. Tadi makan di sini kayaknya enak ya. Sambil lihat laut. Nggak apa-apa lah, tadi kita juga nggak tahu kan. Nah, tuh. Ini kayaknya kalau misalkan libur nasional ya, ini kayaknya rame banget nih. Macet banget pasti. Tuh, parkir aja kayaknya rame banget. Oke. Sudah pesan tiket, habis itu kita berangkat lagi. Karena tadi pengisian formulirnya agak repot. Harusnya sih kalau misalkan via aplikasi Ferizinya itu 30.000, dan karena mager ya ngisi formulirnya apa ya, form untuk data-datanya, jadi biarkan Mbak itu yang mengisi formulirnya. Jadi kita tinggal kasih KTP, STNK, dan semuanya clear langsung. Sebentar, cukup kurang lebih 5 menit, tiket kamu udah sedia. Jadi siapa nih teman-teman yang masih pakai jasa apa tiket ini nih? Karena kayaknya memang rata-rata sama deh, 50.000 untuk motor dan 2 penumpang ya, jadi jasa dia 20.000. Lumayan ya. jasanya hampir setengah dari harga tiketnya ya itu. Cuman kalau misalkan teman-teman udah punya akun sebelumnya, udah pernah pesen Ferizi, kayaknya mendingan lewat aplikasi sih ya. Udah deket-deket pelabuhannya. Dan jam keberangkatan kita itu adalah jam berapa tadi ya, 15.00 sampai 16.00. Gua nggak tahu deh, kalau misalkan emang ada kapal yang mau berangkat, mungkin kita tinggal naik aja sih, nggak harus ngikut jam sepertinya gitu. Dan kita sudah sampai. Kita sudah sampai di ini nih, pelabuhannya nih. Tuh. Kita sampai di Ketapang. Penyeberangan. Ya, semoga motor gue dengan plat stiker ini masuk.
sudah kita tukar. Hah? Ah, mana? Nggak tahu. Ini dia. Kita sudah sampai di pelabuhannya. Ramai banget. Kita ke Dermaga 2. Lihat teman-teman. Kondisinya ramai banget. Aduh, yang pada mau nyebrang. Kemudian kita masuk ke jalur itu lagi untuk mengantri lagi. Kita tunggu sekitar 10 menit 15 menit. Jadi sekarang waktunya giliran kita yang masuk, karena mereka harus bongkar muat dulu ya kapal yang itu tuh. Tuh, jadi kalau berjalan kaki dia keluar dari kapal dan dia harus jalan kaki ke sana. Akhirnya welcome to Bali. Oke, akhirnya kita sampai juga dan kita sudah naik ke ferinya. Iya, naik ke atas. Mantap, rame banget. Mana aja di luar? Hah? Iya sana di luar sana. Iya sana naik. Oke teman-teman, akhirnya perahu kita bersandar di Gilimanuk dan welcome to Bali. Turunin guys. Kita sampai juga di Bali, di Pulau Paradewa. Dicek karena kamera mana kita. Jadi sehabis pengecekan itu nanti kita bakal ke depan. Di depan itu bakal ada ini lagi, ada semacam pengecekan gitu deh kalau nggak salah, dan ada retribusinya apa tidak ya ini. Lihat, kita sudah sampai di Pulau Dewata. Sama itunya KTP semua simpen aja. Udah nggak ada pengecekan. Biasanya ada pengecekan, ataunya enggak. Iya, coba nggak dicek. Iya, main depan kita plat S tadi nggak dicek tuh platnya. Iya, plat Jakarta. Terus kita lagi pakai kamera kali ya. Jadi kita nggak terlalu dicek.
Oh, sini dia. Foto dulu. Haha. Akhirnya kita sampai. Wuh. Oke guys, setelah kita foto-foto, sekarang waktunya kita berangkat lagi. Tuh, ini ikonik banget. Oke, waktu kita berangkat. Wih, wih mantap. Welcome to Bali guys. Jadi untuk ke Denpasar 126 kilo. Masih 3 jaman lagi sih. Adalah. Iya, ke Denpasar tuh 3 jam, dan kalau ke Ubud berarti itu masih lumayan lama. Tuh dia. Teman-teman jangan bosan-bosan nontonin kita, karena habis dari ini perjalanan ini kita akan review villa yang nantinya itu villa yang lumayan bagus, villa yang rekomen untuk keluarga ya, buat honeymoon, buat pasangan, cocok. Nanti aku kasih ini harganya ya sosok lah, sesuai dengan harganya. Oke, kita sudah sampai. Yap, dan kali ini kita akan melewati jalur bawah. Kemarin sih niatnya gue pengen lewat jalur atas ya, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita sampainya siang, mendingan kalau gua lewat jalur atas karena view-nya lebih oke. Tuh ada monkey. View-nya lebih oke, jalanannya ada yang bagus, estetik banget buat foto kalau sore hari. Tapi karena kalau misalkan kita sampai sana agak kesorean atau agak malam jam 6 jam 7 itu kurang. Jadi ya udahlah, kita lewat jalur bawah aja biar cepat kita istirahat, dan besok kita bisa jalan-jalan di daerah Bali, karena kita sudah buat ini ya, semacam itinerary ya. Itinerary-nya kita udah beberapa tempat lokasi, jadi kalau bisa memang banyak destinasi yang udah kita, yang bakal kita kunjungi gitu. Destinasi yang bakal kita kunjungi itu harus banyak, karena kita kesini aja penuh dengan perjuangan. Dan ini jalanannya benar-benar syahdu ya, tuh lihat. Teman-teman lihat tuh, enak ya. Jadi teman-teman kapan nih ke Bali nih? Karena sebenarnya uang bisa dicari ya, tapi kalau hari itu susah banget dicari. Hari itu susah banget cari, serius. Selamat datang. Oke teman-teman, sekarang sudah jam setengah 6. Kalau misalkan menurut di sini aslinya tuh kayaknya kalau di sini harusnya lebih sejam, jadi jam setengah 7 harusnya, tapi ini masih terang banget karena di sini tuh lewat 1 jam, lebih cepat 1 jam. Iya. Nah ini untuk aliran ini ya, aliran kawah ini kan vulkanik. Dan kita sudah sampai di daerah Penyaringan, di desa Penyaringan, Bali. Dan masih dibilang rame. Dari tadi gue sebenarnya udah nyoba-nyoba nyalip, tapi kayaknya percuma, udah ada lagi dan ada lagi, karena di depan juga pasti masih rame lagi, padat lagi. Nanti sudahlah, jadi kita jalan santai aja sambil lihat-lihat pemandangan. Banyak
geprek, Alfamart. Tapi enak ya. Kalau di Bali ini ya, karena ini dekat-dekat hutan kali, jadi baunya tuh bau-bau alam. Angin udara itu bau alam gitu, enak. Jadi bukan hanya otak yang healing, tapi badan, paru-paru juga jadi lebih rileks karena wanginya tuh wangi-wangi alam gitu, wangi-wangi apa ya, rumput-rumput gitu. Dan ya sejauh ini badan gue udah agak sedikit lumayan pegal karena hari ini lumayan jauh perjalanannya, kurang lebih di 10-11 jam di atas motor. Jadi ya begitulah, jadi banyak lumayan pegal. Cuma tadi kalau misalkan kita tidak makan siang, mungkin kita nyampe sininya agak lebih terangan lagi ya, karena tadi kita makan itu kurang lebih 1,5 jaman untuk rest sekalian, dan makan itu 1,5 jaman lah. Emang ya mantap, lagi mantap-mantapnya nih. Dan sekarang udah mau jam 6 menurut di jam Xmax gua, berarti menandakan 2 jam lagi kita sampai. Pegalnya. Selamat datang di Kabupaten Tabanan. Wih, kita sudah sampai di daerah Tabanan, guys. Jadi tadi juga ada wisata pantai. Oke teman-teman, jadi sekarang sudah jam 6.25. Jalanannya makin ini ya. Jalanannya lumayan makin berkelok, terus berlubang dan juga bergelombang jalanannya. Ya ini juga lumayan ini sih. Lumayan. Jadi agak sedikit keluarin skill kalian kalau kesini malam-malam, sore gitu ya. Karena di sini kalian harus membalap satu persatu mobil-mobil yang ada di depan kalian, apalagi ada truk yang agak sedikit lambat jalannya. Terus kalau bisa ya pasang lampu tambahan karena jalanannya lumayan gelap. Itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kondisinya ada kemacetan di daerah sini nih. Nggak tahu ada macet apa, tapi yang jelas ini lumayan panjang sepertinya. Masih lumayan jauh, masih sejam lagi. Jadi sekarang ini udah jam 7, jadi sejam lagi kita bakal sampai. So, jadi kita sudah sampai. Sekarang sudah jam 8:30. Nah, ini dia villanya. Kita di Ubud. Jadi ini adalah private villa dan nama villanya adalah Villa Chandra. Oh, ini dia untuk kolam renangnya. Terima kasih ya Mas. Terus ini untuk, yep, thank you. Ini untuk kamarnya guys. Wih, jadi sudah dingin, sudah dinyalakan AC-nya. Dan untuk kamar mandinya kita lihat. Kamar mandinya lebar banget. Oke, jadi kita akan santai-santai dulu, istirahat.